Halo Jalan Sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan tentang apa yang dimaksud dari folk ya dalam folklore, dari buku Living Folklore yang ditulis oleh Martha Chesim dan Martin Stevens. Seperti yang kita ketahui, folklore itu berasal dari dua kata, folk dan juga lore ya. Folk ini berarti kolektif masyarakat ya, kelompok atau grup. Sedangkan lore berarti tradisi ya. Jadi secara sederhana bisa dimaknai adalah suatu tradisi yang dimiliki oleh kolektif masyarakat atau kelompok. Di video sebelumnya saya telah membahas bahwa folklore ini merupakan cara belajar dan cara berkomunikasi. Nah, jika menggunakan perspektif itu, maka pasti ada sekelompok orang yang perlu mengkomunikasikan sesuatu antara satu sama lainnya. Mendefinisikan folk atau kelompok rakyat dengan memandang bagaimana dan apa yang dikomunikasikan ini memungkinkan kita ya dapat melihat bahwa kelompok dibentuk dan dipelihara ya, dijaga, dilestarikan dengan cara informal. Jadi itu semua tidak dibangun secara formal sebagai kelompok ya oleh para pendirinya ya, dengan aturan-aturan dan pedoman tertentu ya. Nah, tetapi itu disatukan oleh praktik dan ekspresi anggotanya. Jadi ini adalah salah satu prinsip pengetahuan dari folklore, bahwa pengetahuan bersama yang informal atau tidak resmi adalah fitur yang menentukan suatu kelompok rakyat. Ketika kita melepaskan gagasan bahwa kelompok rakyat itu aneh atau kuno, nah kita dapat melihat bahwa orang atau manusia adalah komponen utama dari semua folklore. Orang-orang berbagi lelucon, berbagi cerita, ya, berbagi permainan, tradisi, kepercayaan dan kebiasaan yang dilakukan misalnya setiap hari atau hal-hal dan hal-hal itu membantu kita mengekspresikan dan memperkuat identitas kelompok kita, keluarga, teman, tempat kerja dan lainnya. Itu semuanya adalah kelompok berdasarkan minat dan pengalaman yang sama. Apa itu kelompok rakyat? Jika ada yang pernah bertanya misalnya kepada Anda ya, bagaimana Anda belajar menjadi anggota keluarga Anda? Ya, Anda mungkin akan tertawa ya dan menjawab, tidak diperlukan keahlian atau kualitas khusus untuk menjadi anggota keluarga. Namun untuk menjadi anggota keluarga lain atau kelompok rakyat lainnya, tidak peduli seberapa non formalnya, itu tetap membutuhkan pengetahuan khusus ya terkait bahasa, perilaku, dan adat, baik lisan atau tidak diucapkan. Nah,
Jenis komunikasi ini ya menyampaikan dan mengekspresikan sikap, keyakinan, nilai, dan pandangan suatu kelompok kepada anggota kelompok lain atau orang di luar kelompoknya. Kita semua tidak peduli seberapa tinggi ya pendidikan kita atau seberapa urban gaya hidup kita. Kita ini mengekspresikan diri melalui folklore setiap hari, dan setiap individu memiliki keanggotaan lebih dari satu kelompok rakyat. Sebuah keluarga ya, kelompok rakyat pertama di mana sebagian besar ini dari kita adalah anggota aktifnya. Itu memiliki folklornya sendiri. Seringkali ini merupakan bagian dari pengetahuan kelompok etnis ya, agama, daerah atau sosial yang berbeda. Selain itu ya, keluarga bahkan dapat membuat folklor mereka sendiri yang dianggap bermakna bagi mereka ya, secara sengaja ya atau tidak sengaja. Setiap folklor ini memiliki sistemnya sendiri ya, terkait perilaku yang pantas dan tidak pantas ya. Narasi yang menggambarkan ya dan mengajarkan nilai-nilai keluarga, ritual yang merayakan atau bahkan menyindir keyakinan yang dipegang oleh keluarga. Ada lelucon dan gerak tubuh bersama, atau ada istilah lisan ya atau isyarat yang hanya dipahami oleh anggota keluarganya. Barangkali kita sudah familiar dengan beberapa folklor tadi, atau masih banyak folklor lainnya yang sering dilakukan dalam lingkup keluarga. Bagaimana bertutur antar keluarga, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan dalam keluarga. Misalnya cara merayakan hari-hari tertentu di dalam keluarga dan lain sebagainya. Anggota keluarga adalah salah satu jenis keanggotaan yang paling sederhana namun paling universal ya dalam kelompok rakyat. Praktik kebiasaan yang tampaknya itu tidak rumit ya untuk dipelajari orang tanpa disadari, tanpa diketahui bahwa mereka sebenarnya sedang belajar mengekspresikan sikap, keyakinan, dan nilai dalam sebuah kelompok. Pelajaran yang dipelajari di rumah bukan satu-satunya yang Anda pelajari sebagai seorang anak. Di sekolah, dalam kegiatan misalnya pulang sekolah, di tempat kerja ya, bergaul dengan teman dan keluarganya ya. Pengetahuan non formal itu biasanya datang ya kepada Anda dalam berbagai situasi. Apakah misalnya kalian punya kebiasaan saat bertemu dengan teman-teman ya pada momen dan waktu tertentu? Apakah kalian misalnya punya pengalaman ketika berkunjung ke rumah teman ya, bertamu, lalu kalian menemukan kebiasaan ya di keluarga itu ya, entah itu sama dengan keluarga Anda atau hal-hal yang
berbeda dengan keluarga Anda ya, kebiasaan itu. Nah, itu juga bagian dari folklore ya. Belajar secara informal. Ada sesuatu yang dikomunikasikan. Nah, sekarang setelah Anda mengenal beberapa cara di mana kelompok atau folk bekerja dan apa yang dilakukan, folkloris kemudian mengidentifikasinya ya orang-orang tersebut sebagai folk. Ya, baik, kita akan bahas ya lebih lanjut bagaimana folkloris ini mendefinisikan folk ya. B.R. Tolkien mengatakan bahwa kelompok rakyat itu sedikitnya 2 orang ya yang memiliki hubungan dekat ya dan berkelanjutan, yang mengekspresikan hubungan mereka dengan kata-kata, frasa, gerak, tubuh, dan ekspresi wajah yang mereka bagikan ya lebih intens satu sama lain daripada dengan orang lain. Tolkien ini menekankan bahwa kelompok rakyat ada kontak informal bersama antara orang-orang di dalamnya yang membentuk dasar ekspresi komunikasi berbasis budaya. Dia menggambarkan di dalam tradisi kelompok rakyat ada dinamika ya, bergerak dan berkembang bersamaan dengan perubahan kelompoknya sendiri. Identitas kelompok tidak hanya bergantung pada komunikasi di dalam kelompoknya, tetapi juga pada interaksi dengan kelompok lain di luar kelompoknya yang membantu untuk mendefinisikan dan memperkuat rasa kelompok. Baik orang dalam maupun orang luar ini mendefinisikan atau menggambarkan suatu kelompoknya. Ada kalanya folklore itu tidak dimaksudkan untuk dikomunikasikan di dalam kelompok, melainkan untuk dikomunikasikan keluar kelompoknya. Contoh folklore ini adalah di barat itu fenomena rocker punk di tahun 70-an ya. Gaya berpakaian dan tata riasnya itu sengaja konfrontatif. Diarahkan ke masyarakat mainstream ya. Pakaian dan lipstiknya hitam atau peniti di tubuhnya ini merupakan cara ya untuk mengatakan, kamu pikir saya menakutkan? Gitu ya. Ya kalau begitu saya menakutkan. Dengan kata lain, kelompok ini berkomunikasi melalui folklore ya dalam batas-batas mereka sendiri dan juga berkomunikasi dengan kelompok lain tentang diri mereka sendiri. Banyak folklore menekankan pentingnya kedekatan dan interaksi dalam menciptakan dan memelihara kelompok. Dalam cara berpikir seperti ini, kelompok-kelompok tentu dapat berbagi karakteristik yang berkaitan dengan budaya, kelas, jenis kelamin, etnis, usia, dan tentu saja mereka dapat bersatu karena karakteristik itu ada. Namun folklore yang membuat mereka menjadi kelompok rakyat adalah kontak yang teratur, ada kedekatan, ada pengalaman bersama, ada interaksi. Orang yang berinteraksi ini cenderung menciptakan folklore. Pada dasarnya, jika suatu kelompok memiliki folklore, ya, itu adalah kelompok rakyat. Kelompok rakyat mengekspresikan dan berbagi folklornya untuk disampaikan kepada diri mereka sendiri, ya, dan juga orang lain terkait pemahaman mereka tentang nilai-nilai, minat, dan rasa identitas kelompok. Nah, bagaimana kelompok rakyat terbentuk? Ada beberapa cara berbeda di mana kelompok rakyat dapat terbentuk, ya, tergantung pada asosiasi seseorang
dengan orang lain. Kelompok rakyat dapat terbentuk karena kebutuhan, kewajiban, atau keadaan, kedekatan, interaksi yang intens, atau minat atau keterampilan bersama. Pertama adalah kedekatan. Salah satu pembeda yang dapat dikenali ya secara lumrah ini dari suatu kelompok rakyat adalah etnisitas, terutama jika itu adalah etnis tertentu ya. Nah, biasanya kita memperhatikan kelompok-kelompok ini ya karena perbedaan cara mereka. Misalnya merayakan hari raya, merayakan berpakaian yang berbeda dari kita ya, cara berpikir yang berbeda dari kita. Nah, kelompok etnis maupun kelompok daerah yang lainnya gitu ya, itu dihubungkan oleh kedekatan. Semua ini memiliki faktor penentu yang dibentuk oleh geografi. Meskipun semua anggota kelompok ini tidak selalu tinggal berdekatan satu sama lain, ya. Asal-usul mereka sering ditentukan secara geografis. Dalam kelompok etnis, ya, tradisi, kostum, adat istiadat, dan budaya material, ya, ini dapat berasal dari medan dan iklim, alasannya karena tanah air lah begitu ya. Misalnya masyarakat Baduy ya, itu ada ciri khas dia tidak mengenakan pakaian berwarna tertentu, tidak boleh memakai alas kaki dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah interaksi yang teratur ya. Antar kelompok itu terbentuk saat kita mengembangkan identitas pribadi kita sendiri, berbeda dari keluarga dan tetangga kita. Dalam beberapa hal, kelompok-kelompok tersebut itu pertama-tama dibentuk oleh kedekatan, tetapi mereka diperkuat melalui interaksi yang teratur. Hidup kita menjadi terjalin dengan orang-orang dengan siapa kita berulang kali bergaul ya, kelompok-kelompok resmi di mana kita menjadi anggotanya atau yang kita mintai dukungan adalah tempat-tempat di mana kita juga dapat membantu berkelompok ya. Kelompok kerja secara resmi dibuat oleh fakta bahwa semua anggotanya bekerja bersama. Tetapi dalam kelompok itu, sekelompok kecil rekan-rekan kerja misalnya ya, yang secara teratur makan siang bersama misalnya. Nah, itu dapat terbentuk tidak seperti kelompok yang dipengaruhi karena kedekatan. Kelompok ini mungkin tidak didefinisikan secara geografis, tetapi dapat diciptakan melalui pengalaman bersama yang terbentuk ya, yang membentuk nilai, perilaku, sikap yang sama. Kelompok-kelompok ini dapat terbentuk karena anggotanya itu memiliki minat yang sama atau berkumpul untuk memenuhi tujuan tertentu. Minat atau keterampilan bersama seringkali yang lebih khas daripada jenis kelompok ini adalah kelompok yang berasal dari minat dan keterampilan bersama. Kelompok-kelompok ini dapat dimulai di tempat-tempat seperti ruang-ruang tertentu ya, misalnya di kelas atau kantor, lalu kemudian berkembang keluar membentuk sesuatu yang dihasilkan oleh anggotanya. Misalnya kadang-kadang individu itu dapat berkumpul mencari orang lain dengan keterampilan dan atau minat yang sama ya, dan membentuk kelompok berdasarkan kesamaan tersebut. Dalam kasus lain ya, kelompok-kelompok ini mungkin sudah ada sebelumnya dengan anggota ya tertentu yang kemudian ada yang pindah dan keluar dengan
ya dinamis begitu ya. Nah, serupa dengan kelompok yang ditentukan oleh kedekatan, kelompok rakyat ini mungkin sudah memiliki tradisi, perilaku, dan bahasa yang unik bagi mereka ya. Tetapi anggota baru ini dapat mengubah dinamika kelompok ini ya, dengan mengubah beberapa kebiasaan. Itu memungkinkan terjadi. Baik, kita coba simpulkan. Gagasan tentang kelompok ini menjadi sentral dalam folklore ya, karena hanya ada di dalam kelompok-kelompok itulah folklore memiliki makna. Kita ini semua termasuk dalam kelompok yang terbentuk karena alasan yang berbeda dan dengan cara yang berbeda, melalui keadaan atau karena pilihan ya. Dan kita bergerak dengan dinamis ya, masuk dan keluar dari kelompok tersebut sepanjang hidup kita. Setiap teks folklore itu dibuat dan dibagikan ya oleh orang-orang yang terhubung dengan teks tersebut dan satu sama lainnya ya. Dan melalui teks atau ekspresi itu, para anggota belajar bagaimana menjadi bagian dari kelompok itu dan bagaimana belajar atau mengajari orang lain apa artinya menjadi bagian dari kelompok itu. Folklore membentuk dan mengekspresikan identitas kelompok melalui interaksi anggota kelompok dan interaksi dengan kelompok lain. Memahami pembentukan dan ekspresi budaya kelompok memungkinkan kita untuk mengenali bahwa folklore bukan hanya objek, perilaku, atau cerita, tapi itu adalah proses aktif yang memungkinkan sekelompok orang ini mengekspresikan nilai-nilai dan keyakinannya, membentuk dan menyampaikan identitasnya, dan bahkan menguji batas-batas apa yang diterima kelompok. Tanpa pemahaman kelompok, kita tidak dapat menafsirkan folklore. Kelompoklah yang menghidupkan folklore. Demikian pembahasan folk di video ini. Jika ada saran dan komentar ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.